Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Septiana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Saya merupakan guru IPS di SMP Negeri 1 Losari, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi penguatan agrikultur di Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajaran to stay to stray. Saya mohon masukan dan saran agar pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Izzat. Siap, berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absensi dulu ya. Yang hadir hari ini Adi ada enggak? Ya, Ajeng, hadir Bu. Ana, hadir Bu. Angga, hadir. Bintang, hadir Bu. Cahya, hadir. Febi, hadir Bu. Semoga lekas sembuh ya kalian. Aida, Arifin, Habib, Nabila, Rio. Baik anak-anak, kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Ada yang sedang sedih? Enggak. Ada yang punya masalah? Enggak. Tidak, Sinan? Gimana Sinan? Baik, Bu. Oh baik, alhamdulillah kalau baik semuanya. Oke, sebelum masuk ke materi, silakan persiapkan dulu buku catatan, buku pendamping. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Sudah belum? Sudah. Silakan kalian perhatikan di sekeliling kalian, barangkali di bawah meja, di bawah kursi masih ada sampah. Maaf, Bu, itu ada. Oh iya, itu ada sampah kertas, silakan dibuang dulu toh. Sorry, Ibu. Ya, silakan. Baik, untuk lebih semangat ya. Untuk kali ini boleh menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Siapa yang mau mimpin di depan? Oh ya, Dindi, silakan maju ke depan. Yes. Yang lain boleh berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih ya untuk Gendis sudah memimpin lagu nasional di depan. Sudah semangat ya setelah tadi menyanyikan lagu nasional? Semangat. Baik, kalau sudah semangat, untuk pertemuan kali ini materinya itu membahas penguatan agrikultur di Indonesia. Tapi
lalu ingat. Coba kalau yang masih ingat apa saja materi yang kemarin? Coba salah satu ya, coba. Ekonomi maritim di Indonesia. Ya, materi yang kemarin adalah ekonomi maritim di Indonesia. Ada yang mau menjelaskan lebih detail dari jawaban Nisa materi yang kemarin? Ya aja mau jawab. Enggak, gua mau belakang. Oh iya, silakan kalau mau ke belakang. Yang lain ada yang mau jawab? Oh iya, Cahya, apa? Tentang pengertian ekonomi maritim. Ya, pengertian ekonomi maritim. Sudah. Yang lain? Oh iya, Iza. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Ya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Oke, ada yang masih ingat tentang pengertian ekonomi maritim? Ya, coba Gania. Boleh baca buku? Ekonomi maritim adalah segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan pesisir laut dan lautan sekitarnya. Oh iya, bagus jawabannya. Ya, semalam ada yang sudah baca materi hari ini? Oh, sudah. Kalau sudah, materi hari ini apa? Coba itu dilihat. Agrikultur di Indonesia. Nah, kira-kira kaitannya apa dengan materi ekonomi maritim? Ada yang tahu? Ya, Ajeng? Sama-sama sektor utama dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Iya, betul sekali ya. Antara ekonomi maritim dengan ekonomi agrikultur itu sama-sama jadi sektor utama dan sama-sama juga untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kemudian, coba anak-anak kalian perhatikan gambar yang di depan ya. Ini ada gambar apa? Oke, kalau yang sebelahnya lah, kira-kira kalau tempe ini bahan dasarnya dari apa? Kalau keju? Susu. Nah, kalau kedelai sama susu kira-kira dari mana asalnya? Pertanian, peternakan, perkebunan. Apa iya betul perkebunan? Kurang ya, kurang tepat Habib ya. Kalau tempe dengan keju itu kan dari kedelai dan susu ya. Keduanya ini adalah produk pertanian ya, atau istilah lainnya adalah agrikultur ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang maritim. Kalau maritim kan tentang ikan-ikan ya. Kalau kali ini tentang pertanian. Nah, kira-kira manfaatnya apa ketika kalian nanti sudah mempelajari materi agrikultur di Indonesia? Ada yang tahu kira-kira manfaatnya apa? Oh iya, Aga, coba manfaatnya apa, Ga? Ya, betul sekali, Aga. Nah, untuk materi pembelajarannya nanti kita akan pelajari tentang yang pertama potensi agrikultur di Indonesia, yang kedua peran agrikultur di Indonesia, yang ketiga adalah hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Ini peta konsepnya. Kemudian tujuan pembelajarannya boleh dibacakan, Rio. 1. Melalui studi pustaka dan diskusi peserta didik dapat memahami potensi agrikultur Indonesia dengan tepat. 2. Melalui studi pustaka dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan peran agrikultur di Indonesia dengan benar. 3. Melalui studi pustaka. 4. Melalui studi pustaka dan diskusi peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang potensi agrikultur di Indonesia. Ya, terima kasih Rio sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti ini ya, tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan kalian bisa capai. Oke, untuk mekanisme pembelajarannya seperti biasa ya, karena kalian nanti akan diskusi, ibu menggunakan model problem based learning. Kemudian nanti dipadukan dengan metode yang namanya two stay atau TSS. Jadi nanti kalian ketika sudah diskusi, nanti ditentukan 2 orang saja ya, yang nanti berkeliling atau sebagai tamu ke kelompok lain untuk mencari informasi. Ya, nanti untuk mencari informasinya boleh terserah berkeliling ke
ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti ketika kalian diskusi, ibu nilai keaktifannya, kekompakannya, gitu ya. Kalau yang metode TSTS ya, jadi nanti kalian diskusi terlebih dahulu ya. Diskusi bahas tentang LKPD yang sudah ibu bagi ya. Kemudian nanti setelah kalian diskusinya selesai, silakan nanti ditentukan 2 orang ya yang akan berkeliling mencari informasi. Misalkan dari kelompok merah ke kelompok hijau ya. Nanti kelompok hijau ke kelompok kuning ya. Silakan nanti berkeliling ya, biar nanti semuanya mendapatkan informasi dari semua kelompok ya. Pada saat berkeliling boleh kalian membawa buku catatan ya untuk mencatat dan menulis informasi dari kelompok lain ya. Jelas ya. Nanti kalau sudah selesai boleh kembali ke kelompok asalnya. Yang tidak berkeliling silakan boleh menyambut tamu ya. Aku akan membantu ya. Jelas? Lebih jelas ya, silakan kalian saksikan tayangan video berikut. Ya, Bu. Indonesia memiliki tradisi kuliner yang sangat kaya. Setiap pulaunya memiliki makanan khasnya masing-masing. Kita punya banyak sekali pilihan untuk makan. Tempe menjadi salah satu makanan yang dunia. Produk fermentasi ini memiliki nutrisi tinggi sampai dibilang food di luar sana. Kenapa? Ya, karena tempe memiliki jumlah protein yang sama dengan daging sapi. 10 kali lebih mudah dan 3 kali lebih hemat energi untuk diproduksi. Plus, tempe ini enak untuk dimakan dengan apa saja, walaupun cuma dicocol dengan kecap manis. Mau tahu apa kuncinya? Kacang kedelai. Kacang kedelai bisa digunakan sebagai bahan untuk biodegradable plastik, lem kayu, dan tekstil. Selain itu, kacang kedelai juga bisa jadi bahan untuk membuat lilin. Plus, ampasnya bisa jadi bahan bakar untuk kompor kalian. Kita nggak tahu gimana ceritanya kedelai bisa jadi bahan untuk lilin. Tapi yang jelas, ada 2 jenis kacang kedelai yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama, kacang kedelai kuning. Dan satu lagi, kacang kedelai hitam atau khususnya varian yang kita lihat sekarang ini dikenal dengan nama Malika. Gak ada perbedaan yang signifikan.
kalian amati, kira-kira isi dari video tersebut apa? Ada yang tahu? Kedelai, Bu. Oh iya, kedelai. Apa? Masakan. Oh, masakan. Selain itu, oh ya Iza, barangkali kamu apa bisa? Indonesia mengimpor bahan makanan seperti kedelai, beras, jagung. Ya, betul sekali. Ya, isi video tadi salah satunya adalah membahas tentang Indonesia itu masih mengimpor bahan makanan. Ya, padahal seperti yang kita tahu kalau Indonesia itu tanahnya subur. Ya, kenapa kita masih mengimpor? Salah satunya tadi ada hambatan ya, ada permasalahan itu salah satunya adalah regenerasi pertanian atau petani yang kurang. Nah, kira-kira siapa di sini yang bercita-cita jadi petani? Ada tidak? Tuh. Ada yang berminat jadi petani? Bu. Panas. Ya, sampai dari. Oh iya, oh gajinya sedikit. Hitam. Oh hitam. Nabila ingin jadi petani tidak opsi. Kenapa Bil? Nanti betul, Bu. Orangnya sebenarnya Nah, dari video ini ya, kira-kira nanti kita akan membahas permasalahan apa? Kira-kira yang akan dibahas apa? Ya, kita Pengertian ekonomi agrikultur. Iya bisa pengertian ekonomi agrikultur. Terus yang kedua agrikultur. Ya hambatan agrikultur di Indonesia. Ya hambatan agrikultur di Indonesia bisa. Terus apa lagi? Aja? Iya Minta. Permasalahan agrikultur di Indonesia. Iya bagus ya. Ini kira-kira yang nanti akan kita bahas tiga permasalahan ini. Nah, supaya kalian lebih paham ya tentang permasalahan yang di video yang sudah kalian tonton ya, silakan kalian bisa berkumpul dengan anggota kelompoknya untuk memecahkan permasalahan dalam LKPD ya. Kelompoknya sudah ibu bentuk ya di grup ya. Oke, silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok merah, mana kelompok merah? Ya, kelompok hijau. Kelompok kuning, kelompok biru, ya silakan berkumpul. Sudah kumpul ya dengan kelompoknya ya. Kelompok merah mana? Kelompok kuning, kelompok hijau, kelompok biru. Ya tidak ada yang nyasar ya ke kelompok lain. Ya, tidak ada. Nah ini Ibu akan membagikan LKPD beserta atribut ya. Nanti di dalamnya ada atribut atau aksesoris yang harus kalian pakai. Ya. Kelompok hijau, ketua kelompoknya siapa? Kelompok merah, kelompok biru, kelompok kuning. Sudah Ibu bagi LKPD-nya, silakan kalian pakai atributnya di kepala ya. Kemudian yang bertugas menjadi tamu silakan dipasang gelangnya, gelang dari kertas. Nanti kelompok yang yang tadi saya berapa ya dipakai ya atributnya. Kalau yang merah merah, kuning kuning, biru biru, hijau hijau. Sip. Ya cantik banget ini mana ya? Kamu sama ada ya? Ya Tadi Pak yang menentukan kelompok mana?
Yuk. Ini belum dipasang. Kenapa? Oh, ini tuh nanti dipasang di kepala ya. Kalau kalian kan kelompok merah, jadi nanti silakan ini sebagai penanda kalau kalian sebagai kelompok merah. Kemudian ada yang dipasang di pergelangan tangan ya. Itu nanti yang jadi tamu yang berkeliling. Yang jadi tamu siapa? Oh, Angga sama Nabila. Silakan boleh dipasang ininya. Nah, ya betul begitu. Silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Di situ ada tiap kasus tiap kelompok berbeda ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kalau sudah diskusi ada 2 orang yang ditentukan yang berkeliling siapa. Kemudian Ibu beri waktu 10 menit saja untuk diskusi. Ya, silakan aktif untuk diskusi ya, karena nanti akan Ibu nilai. Kelompok yang nanti paling aktif akan Ibu beri reward. Itu ya. Ya, silakan dilihat LKPD-nya, didiskusikan. Apa salah satu hambatan dalam penguatan ekonomi nasional? Nah, sudah cukup ya diskusinya ya? Ya. Nah, sekarang kalian silakan berkunjung ke kelompok lain ya. Coba yang sebagai tamu berdiri dulu. Tamu yang tiap kelompok berdiri, coba namanya siapa yang nanti berkeliling? Nah, silakan nanti yang sebagai tamu ya berkeliling ke kelompok lain ya untuk mencari informasi. Jangan lupa buku catatannya dibawa. Silakan boleh berkeliling ke kelompok lain. Misalkan kuning ke merah, boleh merah ke hijau, hijau ke biru. Tuh. Ya, kalau sudah boleh berkeliling ya, dilanjut ke kelompok lain. Kalau sudah selesai. Tadi materinya nggak tentang ekonomi dan upaya permasalahan.
Yuk. Tentang pengertian ekonomi agrikultur, terus hambatan dalam penguatan ekonomi agrikultur, dan upaya mengatasi permasalahan. Hambatan dalam penguatan agrikultur Indonesia dan pertanian menjadi lahan non pertanian. Sudah selesai ya berkeliling ke kelompok yang lain? Sudah dapat informasi dari kelompok lain? Kalau begitu ada yang mau membacakan hasil mencari atau bertukar informasi di atasnya, boleh berdiri dibacakan. Informasi yang saya dapat dari kelompok merah, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan memfasilitasi petani di Kabupaten Sukoharjo yang kesulitan mengairi sawah juga. Jadi informasi yang saya dapat dari kelompok merah tentang permasalahan tersebut, yaitu dengan memfasilitasi petani di Kabupaten Sukoharjo yang kesulitan mengairi sawahnya. Kelompok tani bisa meminjam mesin pompa air untuk menyedot air di sumber air untuk mengairi lahan pertanian. Oh iya, bagus sekali, boleh dikatakan. Nah, sekarang waktunya kalian presentasi ya. Silakan kelompok mana dulu yang akan maju presentasi? Hijau, merah, kuning. Oh ya, hijau. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Bintang Sekadiriawan. Yang kedua ada Taskia Tunisa, ada Ajeng Khairunisa, ada Izal Maleti, dan Muhammad Aifin. Ya, sebelum kita mulai kita juga ada yel-yel biar kita lebih semangat. 1, 2, 3. Kelompok hijau Paling oke, yang paling keren, Yang paling kuat, yang paling kompak. kelompok hijau Is number one. Boleh. ya, kita akan mulai presentasinya. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian ekonomi agrikultur, akan dibacakan oleh saya. Ekonomi agrikultur adalah merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Dan untuk pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Taskia. Ya baik, sebelum kami akhiri, ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain yang akan bertanya. Kelompok lain silakan, barangkali ada pertanyaan untuk kelompok hijau. Ya, bisa silakan berdiri, sebutkan namanya. Saya Khairunisa Jintami dari kelompok kuning mau bertanya, apa manfaat mesin padi otomatis? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Jadi manfaat mesin penanam padi otomatis yaitu mesin ini bisa digunakan sebagai menanam bibit padi unggul secara serentak. Ya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Nisa. Ya, presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, biru. Ya, silakan maju kelompok biru. Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami mau memperkenalkan diri dulu. Saya Desi Mutawi dan ada Chandra Nyanyi, Muhammad Habibur Raja dan juga Pak Kurianto. Sebelum itu Dari pembelajaran yang awal sampai sekarang, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Hebat. Kira-kira kelompok siapa? Adalah kelompok hijau. Boleh tepuk tangannya. Untuk evaluasi, silakan kalian mengerjakan soal ya. Soalnya sudah ibu buat di Google Form. Silakan linknya ini. Yang sudah ibu share juga di grup kelas, silakan bisa diklik dan diisi. Manusia memanfaatkan sumber daya dengan tujuan menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Selain itu juga memanfaatkan sumber daya usaha. Nah, masuki refleksi ya. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oh, ada apa total kesulitannya toh? Susah bukalinya, Bu. Oh, susah membukalinya, nggak apa-apa toh, nanti dicoba lagi di rumah ya toh. Menyenangkan? Iya. Iya. Silakan kalian ungkapkan lewat grup ya, grup di WA. Silakan. Nah, untuk materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, itu materinya adalah redistribusi pendapatan. Ibu Hairi boleh ditutup dulu dengan doa ya, Iza. Ya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.